warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya susun dengan judul Urgensi Urban Space bagi Perkotaan di Indonesia. Perkenalkan, saya Nurvina Arsyanti dengan NIM 2019 10501047, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, kelas Bahasa Indonesia 69. Pada artikel saya dengan daftar isi, abstrak, pendahuluan, pembahasan mengenai definisi, teori, tujuan, dampak, dan contoh urban space, kesimpulan, dan daftar pustaka. Abstrak, keberadaan suatu kota saat ini mulai mengalami perpindahan dari kota tradisional menuju kota yang modern. Salah satu cirinya yaitu adanya penyediaan urban space di beberapa wilayah perkotaan. Urban space sendiri merupakan suatu area pada daerah perkotaan yang digunakan untuk kepentingan umum. Urban space memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuannya. Teori-teori mengenai urban space saat ini juga turut berkembang untuk memberikan pemahaman terbaik kepada masyarakat mengenai urban space. Fungsi dari urban space yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial, budaya, ekonomi, serta estetika. Dari fungsi tersebut mampu memberikan dampak bagi lingkungan perkotaan seperti pencegahan terhadap perubahan iklim serta bencana. Melihat dari tujuan dan dampaknya, maka urban space harus diterapkan pada kota-kota yang ada di Indonesia. Pendahuluan. Pada paragraf pertama pendahuluan membahas mengenai urban space merupakan ruang terbuka publik yang terdiri dari elemen keras dan elemen lunak. Urban space atau ruang terbuka publik memiliki dampak yang cukup berarti bagi daerah perkotaan. Dan oleh sebab itu, maka banyak kota bahkan hampir seluruh kota di dunia memiliki urban space bagi keberlangsungan masyarakatnya. Pada paragraf 2 membahas mengenai adanya urban space juga dipengaruhi oleh perkembangan daerah perkotaan itu sendiri. Perkembangan tersebut dapat berupa pertambahan jumlah penduduk, aktivitas dan budaya masyarakat. Misalnya, dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang membuat kota semakin sesak, maka perlu adanya ruang komunal yang longgar untuk mendukung aktivitas penduduk. Pembahasan definisi. Santoso pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa dalam konsepsi kota yang modern, ruang-ruang kota atau urban space memiliki dua jenis, yaitu ruang privat dan ruang publik, di mana masyarakatnya memiliki konsepsi urbanitas yang setara. Selain itu, juga memiliki tujuan hidup untuk berbagi secara bersama. Purwanto pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa ruang publik dapat didefinisikan sebagai ruang antara yang dibatasi oleh pelingkup yang membentuk suatu place yang berada dalam situasi kehidupan perkotaan. Jenis ruang publik terbagi menjadi dua, yaitu ruang publik terbuka dan ruang publik tertutup. Ruang publik terbuka yaitu berada di luar ruangan atau outdoor. Kemudian ruang publik tertutup berada pada indoor atau di dalam suatu ruangan. Dan cara membagi tipologi ruang publik menjadi 11, yaitu taman umum, lapangan dan plaza, peringatan, pasar, jalan, tempat bermain, ruang komunitas, jalan hijau, dan jalan taman, atrium atau pasar di dalam ruangan, ruang di lingkungan rumah, dan waterfront. Waterfront sendiri umumnya berada di daerah sekitar kawasan perairan, misalnya sepadan sungai, pantai, pelabuhan, dan sejenisnya. Kemudian teori-teori mengenai urban space yaitu disampaikan oleh Profesor Michael Lowry, yaitu rasio minimal penyediaan urban space adalah 0,4 hektar. Kemudian Savitri pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa idealnya ruang terbuka hijau tersedia bagi setiap 800 jiwa penduduk. Frick dan Setiawan pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa ruang terbuka sebaiknya juga dapat dicapai dari setiap rumah dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak melebihi 300 meter.
Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa RTH minimal pada suatu daerah yaitu 30%, dengan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kemudian tujuan urban space. Secara umum, urban space mencapai tujuannya melalui fungsi ekologis dan fungsi sosial, budaya, ekonomi, serta estetika. Ada beberapa ahli mengungkapkan seperti Hildebrand Frey pada tahun 1999 mengaitkan urban space dengan kebutuhan manusia, yaitu pada tingkat dasar kebutuhan fisik, pada tingkat kedua mengenai keselamatan, keamanan, dan perlindungan, pada tingkat ketiga yaitu lingkungan sosial yang kondusif, pada tingkat keempat yaitu kesan yang cocok, pada tingkat kelima yaitu kesempatan berkreasi bagi masyarakat, pada tingkat keenam yaitu merupakan karya desain yang menambah nilai estetika suatu daerah. Kemudian Dermawan pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa tujuan dari adanya urban space yaitu sebagai tempat interaksi, sebagai ruang terbuka, sebagai tempat pedagang kaki lima, dan sebagai paru-paru kota. Pembahasan mengenai dampak dari adanya urban space yaitu terjadinya interaksi. Dengan terjadinya interaksi, kemudian dapat memungkinkan terjadinya atau munculnya suatu komunitas baru yang kemudian berdampak pada persebaran informasi secara tepat. Kemudian pengaman lingkungan. Pengaman lingkungan ini dapat pencegahan perubahan iklim, bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia seperti kekeringan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh urban space yang sering kita ketemui, yaitu yang pertama alun-alun atau taman yang berada di pusat kota, yang kedua pusat perbelanjaan, dan yang ketiga merupakan jalan atau pedestrian. Kesimpulan dari artikel ini adalah urban space merupakan suatu ruang perkotaan yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bersifat publik dan privat. Berdasarkan macamnya, urban space juga terdiri dari dua macam, yaitu ruang publik terbuka dan ruang publik tertutup. Selain itu, berdasarkan karakter kegiatan, lokasi, dan proses pembentuknya, urban space dibedakan menjadi 11, yaitu taman publik, square dan plaza, memorial, pasar, jalan, taman bermain, ruang terbuka komunitas, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruangan, ruang spontan dalam lingkungan hunian, dan tepi air atau waterfront. Selain itu, secara umum, urban space mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial, budaya, ekonomi, serta estetika. Fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan tujuan adanya urban space seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Urban space merupakan salah satu prasarana yang harus ada di dalam setiap kota, karena urban space memberikan dampak bagi kawasan perkotaan serta masyarakat yang hidup di dalamnya. Berikut merupakan daftar pustaka dari artikel yang telah saya susun. Sekian, terima kasih. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.